tapi di sini kebetulan hadir dua sahabat saya, Mas Iman Sembada. Jangan keluar dulu Mas Iman. Saya akan todong satu puisi. Lalu ada Mas Mustafa Ismail, satu puisi, dan Mas Tora dari Gong Merah Putih, satu puisi. Jadi oke ya, siap kan? Siap. Oke. Ini bukunya ada, kami disiapkan gitu. Nah, sebagai ini saya baca hanya sebagai ucapan terima kasih saya untuk Ojo Keos, Mas Asra dan kawan-kawan, lalu Yosifi dan semua yang mendukung kegiatan sore ini. Saya coba bacakan puisinya Sito Sitomorang yang berjudul Ziarah. Ziarah. Kumasuki permukiman lama, tersisa hanya tembok tanah, bambu-bambu ciut, ditunggui batu tengkorak, tertutup belukar. Di atas situ tempat terbaik, melepas pandang, aku naik. Di hadapan sosok gunung berapi pusuk buhit, tangga dari bumi ke langit asal manusia pertama. Di teluk cemerlang di bawah, aku berenang seperti dulu. Anak-anak desa bernyanyi ramai-ramai, pulang menggiring kerbau. Peta alam, terra incognita di hulu. Hutan, rawa, suaka flora dan fauna. Tempat rusa berkumpul, gajah, harimau, kijang dan simawang. Kini tak jumpa. Sehabis melintasi belantara, aku terduduk penat, terkesima, memandang dataran hangus terbakar. Desah air sungai dulu, kini nyaris terdengar. Kuikut pacak-pacak bercat merah, di bekas marga satwa dulu lewat. Tercecer sampah pemburu, papan HPH, menghunjam sepi. Endapan lahan susut, kata orang. Di hilir sungai dan sumber air pada mati. Air danau turun, terus turun, eceng gondok mulai berbiak. Berita sandi hari ini untuk para ahli dan para pakar ekonomi, pesan Ibu Pertiwi untuk pencipta alam dan perencana modernisasi. Sitor Situmorang. Ini senja di desa.
atas waktunya. Tiba suaranya hilang dan muncul. Makasih Bang Logo udah diajakin untuk meramaikan serangkaian 100 tahun Sitor Situmorang. Dan saya akan bacakan sebuah karya dari Pak Sitor Situmorang. Ini dari kumpulan dua bahasa nih, Pari Lanui Sitor Situmorang. Jadi kebetulan di sini ada puisi-puisi beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Kebetulan saya bisa bahasa Perancis sedikit gitu. Saya baca bahasa Perancis dan salih tilawahnya dalam bahasa Indonesia. Judulnya Untuk, diterjemahkan oleh Wing Karjo. Pour, dans le brasier de la révolution, soudain, elle surgit à nouveau. Son visage n'est pas plus serein, bien que 10 ans aient passé. Dalam gelora revolusi mendadak ia timbul kembali. Wajahnya tak tambah tenang, walaupun sudah 10 tahun berselang. L'émotion emplit l'espace du temps révolu. J'empoignais la main du destin. L'amour est morte, la nostalgie découplée. Haru menggapai ruang, alam zaman silam. Ku genggam tangan nasibnya. Cinta telah pupus, rindu berlipat ganda. Loin si loin, je ne l'ai pas rencontré, alors que le poète est déclaré diable. Plus tard, lorsque tout aura succombé, que ton amour soit juge. Sekian jauh belum ketemu orangnya, sedang penyair sudah dicap iblis. Nanti bila semua telah tumbang, kasihmu saja yang menimbang. La vie trépide vers la complétion, le gamin chantait. Que sera, sera. J'étudiais une poignée de poèmes. En vérité, ma femme supporte le monde. Hidup bergolak menuju penuh. Adik kecil menyanyi. Que sera, sera. Ku teliti selusin sajak. Demi kebenaran, istriku menanggung dunia. Untuk karya Sitor Situmorang. Oke, sore hari ini saya mau bawakan musikalisasi puisi dari karya Sitor Situmorang yang semua lagunya ditulis oleh kolega saya, Teduardo, pakai gitar. Saya bawa juga pemain cello ini yang Billy Ariel nih, Bill. Sama saya mau undang teman saya juga untuk baca puisinya, Ibu Kisera mana ya? Ini. Oh, sudah di belakang. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Saya akan membacakan puisi yang pertama, berjudul Lagu Gadis Itali. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Jika musimmu tiba nanti, jemputlah abang di Teluk Napoli. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Sedari abang lalu pergi, adik rindu setiap hari. Kerling danau di pagi hari, lonceng gereja Bukit Itali. Andai abang tak kembali,
adik menunggu sampai mati. Batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyiur. Abang lenyap, hatiku hancur, mengejar bayang di salju gugur. Buat Silvana Makari dan Giacomo Prampolini. Di mana? Untuk Pram. Ibarat sebuah teks hidup di batu nisan alam baka, sejarah manusia mengalir dalam irama kehidupan, bergema bersahutan dengan suara Nusantara, sejak bentangan hutan jati sekitar geografi Blora. Berbincang hal waktu dan ruang dalam kosakata bahasa batin, penghuninya syarat hikmah. Dalam geografi jagat manusia bernama Blora. Satu lagi nih. Oke, sekali lagi terima kasih pada Kios Ojo Kios dan semua yang terlibat. Lagu apa sih? Oh itu oke. Dia dan Aku ya. Lagu terakhir dari kami, judulnya Dia dan Aku. Hah? Oh, mau? Oh enggak? Hah? Buru nggak? Gitu. Curanmor. Enggak, lagu panjang justru. Lagunya 2 jam. Oh ini tuh. Udah lagu lagi deh, kesian yang lain banyak nih, rame nih.
Kasihan yang baru datang. Oke, satu lagu lagi judulnya Dia dan Aku. Dan aku. Akankah kita bercinta dalam kealpaan semesta? Bukankah udara penuh hampa ingin harga? Mari Dik, dekatkan apimu pada api ini. Tapi jangan sampai terbakar sekali. Bukankah kita utamakan percakapan begini? Bukankah bumi penuh suara inginkan isi? Mari Dik, dekatkan bibirmu pada bisikan hati. Tapi jangan sampai megap nafas bernyanyi. Bukalah dada, hamparkan warna. Di pelaminan musim silih berganti, padamu jua kelupaan dan janji. Akan kepermainan rahasia, permainan cupu dendam silih berganti, kemasgulan antara tangkap dan lari. Selamat sore semuanya. Saya sempat diberi buku seperti ini oleh Bang Logo sebagai hadiah. Terima kasih Bang Logo. Dan baru sempat saya baca setengahnya, belum semua. Dihafalin kan? Enggak? Ya. Ngapalin susah juga. Cuma satu saya ngapal. Oke. Membalas surat Bapak. Aku tak pandai lagi memasang lupu. Ketika ibu meninggal, kutulis sajak tentang derita. Dunia melupakannya, kemudian kutulis cerita. Bagaimana ia naik ke sorga. Dunia terharu tentang duka tak sepatah. Kini dikala sendiri berbenah mati. Apakah hendak kutulis? Ku ambil gambarmu, di dalamnya kujumpai jenderal dan petani purba. Teringat pepatah dan syair yang berkata,
Jenderal berangkat ke medan perang, tak menoleh lagi untuk mengenang. Pedang dan tombak kini terbalut debu. Tinggal aku mencatat, penyair selamat menyeberang danau, perahunya di pantai tertinggal kerangka. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore, salam sejahtera. Jakarta malam. Di pojok kebun sirih masuk ke Tamrin. Sekilas pandangku terhambat pada warna neon mengerdip di puncak-puncak metropolitan. Tertegun di depan lampu dan rambu lalu lintas. Ku sadar, aku ada. Dan di Jakarta. Bukan di Hong Kong. Bukan pula di Nantong. Asalku datang, berangkat di suatu pagi yang cerah. Bahwa kini, hariku larut dan sudah malam. Terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya saya belum kenal dengan tulisan-tulisan Pak Sitor, tapi di acara ini saya mulai coba membaca. Ini satu puisi pertama kali saya baca, puisinya Pak Sitor. Matahari Minggu. Mantap. Di hari Minggu, di hari iseng, di silau matahari, di silau matahari, jalan berliku. Di silau matahari, di silau matahari, di silau matahari, jalan berliku. Kawan, kawan habis tujuan di tepi kota. Kawan, kawan habis di tepi tujuan kota. Di hari Minggu, di hari iseng, di hari Minggu, di hari iseng, bersandar pada dinding-dinding kota, bersandar pada dinding-dinding kota, bersandar pada dinding-dinding kota. Kawan terima kebuntuan batas. Kawan, kawan terima kebuntuan batas. Di hari panas tak berwarna, di hari panas tak berwarna, seluruh damba di bawah jalan, seluruh damba di bawah jalan. Di hari Minggu, di hari iseng, di hari Minggu, di hari iseng. Bila pertemuan mendamba-damba, bila pertemuan menambah damba, bila pertemuan menambah damba, melingkar di jantung kota, ia merebah pada diri, ia merebah pada diri dan kepadatan hari tak menolak, tak menolak, tak menolak, tidak terima. Sitor Situmorang, terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita masih di sore untuk Sitor. Sore bergulir menjadi malam. Dan kita di sini kita sudah bersama Bang JJ Rizal dan Bang Logo Situmorang. Oh, terima kasih. Kita setelah ngobrol-ngobrol ini kita masih ada satu film karya Bang Aditya Ahmad, betul orangnya ada di sini. Dan setelah itu ada lagi film karya Anggun Priambodo, kebetulan orangnya tidak ada di sini, bukan kebetulan. Dan kita mulai ngobrol-ngobrol ya.
Sitor Situmorang tuh buat gue mau penyair yang dia apa? Dari sini. Suara apa? Ada suara-suara misterius. Oh, panggilan rahasia. Oke. Oh, lagi muter film. Oke. Sitor Situmorang emang apa ya, memiliki posisi yang cukup unik di dunia sastra Indonesia. Kelihatan keren banget. Nah, karena dia memiliki periode berkarya yang panjang dan sebagainya, tuh kemudian sampai masa tuanya ya terus berkarya, dan jadi kayak sudah mengalami gelombang pasang dan surut ke apa namanya sejarah Indonesia, dan ada masa Pak Soekarno, terus kemudian CIA tiba-tiba kayaknya terlalu apa ya, terlalu Indonesia bakal jadi komunis nih gitu, akhirnya disikat segala macam, masuk kemudian rezim, dan kemudian Pak teman-teman seniman yang terkait dengan Soekarno diberi cap tertentu, kemudian di kebebasannya dipenjarakan dan lain sebagainya, salah satunya Pak Sitor. Ya, kemudian dia terus berkarya setelah dapat kebebasan, dan sekarang kita sudah bersama Bang Logo Situmorang yang adalah ketua Yayasan Sitor Situmorang ya Pak ya, dan Bang JJ Rizal yang menerbitkan karya-karya Sitor Situmorang. Dan kalau gue lihat mulai obrolannya, kita tanya dengan siapa sih Bang Sitor Situmorang itu? Oh, gue nanyanya lo. Pakai mic. Kau ditanya siapa sesuai ya bapak saya. Udah selesai. Bapaknya siapa? Enggak, kalau saya sering ditanya orang, siapa Sitor Situmorang, saya selalu bilang gini, kalau mau tanya lebih pas tanya ke JJ Rizal. Saya hanya anak biologis, dia anak ideologis. Ngeri kan? Jadi iya, saya enggak jadi Saya masuk penjara, Bang. nggak apa-apa. Nanti kan saya pesan. Gitu. Jadi saya agak kalau ditanya itu ya susah jawab ya, siapa ini lebih pas. Paling gini aja, saya cuma mau cerita soal yayasan aja kali ya. Iya. Biar Rizal. Jadi Bapak meninggal 21 Desember 2014 di Appledon. Jadi kalau di sana tahun 20 gitu ya kalau nggak salah. Kira-kira berapa, sebenarnya udah mulai 2 tahun setelah 2-3 tahun setelah itu memang ada permintaan dari beberapa bikin yayasan, bikin ini segala macam, masih belum. Akhirnya 2019 pas mulai awal COVID di rumah kumpul, akhirnya jadilah disepakati, dibentuklah Yayasan Sitor Situmorang, dan saya diminta jadi ketuanya gitu. Nah, sejak itu memang ya di semacam visi misinya sebenarnya adalah untuk terus mengaktualisasi, terus siarkan pemikiran-pemikiran Sitor Situmorang, baik dalam segi sastra, segi nasionalisme, bangsaan, segala macam lah, yang berkaitan dengan karyanya ke seluas mungkin masyarakat, terutama anak-anak muda. Sebenarnya nanti yang bisa lebih lengkap jelaskan abang saya, Bang Iman, dia lebih bisa menjelaskan lebih kan, nanti kita bisa minta beliau. Nah, kemudian kami sebagai yayasan baru mulai kegiatan itu pas peringatan 85 tahun ya. 95 tahun ya. Tahun itu pertama kali sebagai yayasan membuat kegiatan, yaitu menerbitkan buku Angin dan Air Danau Toba dan
Mitos dari Lebak. Itu yang dua-duanya dituliskan oleh Komunitas Bambu. Itu. Terus setelah itu peringatan 5 tahun meninggalnya ya, 5 tahun meninggalnya juga kami buat kegiatan baca. Waktu itu masih dalam rangka COVID, baca puisi dari para sahabat, keluarga dan teman-teman sastrawan. Untuk sekitar 20-30 orang yang ikut, yang disiarkan di YouTube. Gitu. Nah, kemudian tahun 2023 mulai terpikir bahwa kami karena 2 Oktober lahirnya, 2024 dia persis 100 tahun, karena lahir 2 Oktober 1924. Lalu kita mau bikin acara, kami bikin acara peringatan 100 tahun. Tadinya awalnya mau dimulai di 2 Oktober 2023 sampai 2 Oktober 2024. Tapi dalam perjalanan kayaknya diputuskan, oh enggak, kalau gitu kita mulai dari 2 Oktober 2024 sampai 2 Oktober 2025. Nah, waktu itu kami mulai dengan pameran arsip di PD Sabi Yasin yang dikurasi dengan sangat baik oleh Rizal. Waktu itu kenapa itu dimulai? Nanti mungkin Rizal bisa melengkapi. Karena kami pertama kali untuk mencoba lagi memperlihatkan pada masyarakat secara utuh, ini loh Sitor Situmorang. Itu waktu itu di Sabi Yasin selama sebulan, dan begitu sekali PD Sabi Yasin dan Pustakaan DKI mendukung. Setelah itu dari yayasan sendiri kami juga punya beberapa kegiatan yang pada tanggal 2 Oktober itu juga ada kegiatan di Paris, Prancis. Jadi beberapa komunitas di sana melakukan kegiatan juga peringatan 100 tahun Sitor. Nanti juga Rizal karena berada di sana bisa cerita lebih lengkap. Dan setelah itu ternyata kegiatan itu bergulir sampai ada beberapa entah komunitas atau universitas, misalnya di Universitas Diponegoro, lalu di Kendal juga ada kegiatan. Ternyata mereka juga membuat kegiatan peringatan 100 tahun Sitor yang inisiatif mereka sendiri gitu. Terus sampai ada beberapa tempat gitu. Sementara di kami sendiri ya, kami yang sebagai yayasan melakukan kegiatan yang di dalam rangka pameran aset selama sebulan itu. Sampai terakhir kemarin di Jogja ada teman-teman namanya Apresiasi Sastra APSAS juga mengadakan kegiatan, tapi walaupun memang itu tidak Sitor sendiri, tapi bersama Pram, Al-Hafiz dan Kafka. Itu mereka mengadakan di Lombok, di Bali dan di Jogja. Gitu. Makanya kemarin saya sempat ke sana lihat dan terakhir sekarang ini di sini Ojo Keos bersama siapa juga mengadakan itu. Nah, itu semua benar-benar inisiatif dari teman-teman yang untuk itu dalam kesempatan ini saya sekali lagi sebagai pribadi, sebagai yayasan, sebagai keluarga mengucapkan terima kasih karena begitu besar apresiasinya. Dan juga berikut para pengisi acara seperti misalnya sih ada Windy dan kawan-kawan, tadi ada Bawang Merah Putih karena dia ada acara pulang, ada beberapa banyak sekali teman-teman yang sangat mendukung dan mendukungnya benar-benar tanpa pamrih, malah agak militan. Jadi saya buat kami itu waduh. Makanya kadang-kadang kalau ada acara saya, aduh suruh datang ke Lombok, di mana ke Lombok gitu kan. Kalau nggak datang, download, WA, aduh, udah akhirnya doa akhirnya dikirimin gitu kan. Tapi pokoknya sepanjang kita yang masih mungkin kami datang jangkau ya kami akan usahakan. Itu aja sedikit cerita dari yayasan Sitor Situmorang ya. Nah, di tahun ini kan rencananya sampai 2 Oktober 2025. Nah, masih ada beberapa kegiatan lagi yang nanti gongnya mudah-mudahan 2 Oktober 2025. Nah, inilah yang sedang dikerja biar dipusing. Ini akan terbit biografi Sitor Situmorang karya J.J. Rizal. Biarin gitu. Jadi kita udah jauh-jauh hari nih gitu. Terus katanya nanti Windy suruh main lagi nih. Kita todong pokoknya. Ya kira-kira begitu. Nah, memang ada lagi rencana mau cetak ulang Toba Nasae. Mudah-mudahan bisa terwujud. Satu lagi juga cetak ulang atau terbit dalam bentuk lain cerita anak, gajah, harimau dan ikan. Lalu ada juga rencana juga ingin mementaskan karya naskah dramanya Sitor Situmorang Jalan Mutiara
entah dalam bentuk pentas atau dramatic reading nggak tahu, dan juga naskahnya yang Pulau Batu. Tapi kemarin baru beberapa hari lalu ada di Sumatera ada kenalan namanya Thomson dengan grupnya, katanya sih mementaskan itu 2 minggu lagi, nanti kita lihat mudah-mudahan terlaksana gitu. Ya kira-kira sih itulah gambaran sedikit soal yayasan. Terima kasih. Thank you Bang. Mungkin langsung dilengkapi yang sama Bang Rizal aja tadi, yang ada kerjasama dengan Bang Rizal atau penyusunan biografi dan sebagainya, langsung ditambahin aja. Biografi ini sebenarnya apa ya, nggak tahu ya kapan selesainya. Itu pengennya selesai tanggal 2 Oktober tahun 2025, tapi ya saya udah selesai nulis, tapi kemudian saya tulis ulang karena salah lah gitu, keliru, nggak mampu menjawab pertanyaan tentang yang tadi Yosi tanyakan, Sitor itu siapa sebenarnya gitu. Jadi saya ngerasa gagal gitu nulis Sitor gitu. Iya beneran. Jadi harusnya kepala, jadi saya nulis kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu loh. Jadi harus dirombak. Saya pikir itu hal yang biasa dialami para penulis biografi gitu. Jadi itu buat saya itu musibah sekaligus berkah gitu. Jadi waktu saya pergi ke Paris, justru saya begitu saya baca, sudah selesai saya tulis, saya baca, saya bilang ini kayak ada yang aneh, ada satu periode dalam hidup Sitor dia menjadi sangat penting justru ketika dia pulang dari Paris. Jadi semua pembahasan tentang Paris itu kebanyakan pembahasan tentang sajak-sajak yang dia ciptakan selama dia di Paris atau sepulang dia dari Paris. Kayak yang tadi dinyanyiin sama Windy, dibaca sama teman-teman gitu tuh, ada beberapa sajak yang dalam dunia sastra Indonesia itu dianggap monumen gitu, dianggap pencapaian prestasi yang besar bukan hanya buat Sitor tapi buat sastra Indonesia di umurnya bahasa Indonesia yang masih begitu sangat muda, tapi dia bisa menciptakan misalnya sajak lagu Gadis Itali gitu, itu kan sangat ketat begitu ya. Dia pulang dari Paris tapi dia nggak jadi modern, dia pulang ke dunia pantun, dunia yang banyak dipakai oleh generasi pujangga baru, yang oleh generasinya dia bukan hanya tidak dipakai lagi tapi juga dicerca, dianggap dianggap ketinggalan zaman, kuno begitu. Tapi sama Sitor diolah lagi, dan justru itu bukan hanya berisiko karena dia menentang arus begitu ya, apa yang dianggap sebagai sastra modern, tapi juga itu menantang kualitas bahasa Indonesia, apakah sanggup menjadi bahasa sastra begitu, pengungkapan sastra begitu. Itu yang sering diragukan gitu. Tapi dia sukses kalau kita lihat bentuk lagu Gadis Itali tadi yang dinyanyikan tuh yang dimusikalisasi itu sajak yang sebenarnya aspek musikalitasnya itu, sajak itu kan ada aspek yang sangat penting ya, bukan hanya kayak sajak Afrizal gitu ya, kita bisa melihat visual gitu. Tapi pada sajak Sitor aspek musikalitas itu sangat penting karena mungkin dia fans dari Debussy kayak gitu ya. Jadi dia tuh memikirkan aspek musikalitas itu. Jadi pantun itu sudah musik gitu. Pantun saya udah musik. Jadi dia ciptakan gimana caranya double musiknya itu. Jadi multi gitu. Jadi dia pilih pantun itu, kemudian dia tantang bahasa Indonesia dan kesanggupan dia untuk menggunakan bahasa Indonesia itu, dan temanya sebenarnya tema yang sangat personal ya, tema percintaan dia yang berkaitan dengan bisnis, masuknya Vespa di Indonesia. Jadi itu keluarga pengusaha Vespa sebenarnya, Silpanah Makari itu yang karena Sitor itu waktu itu dekat dengan orang-orang nasionalis ya, kelompok Soekarno, maka Sitor dianggap orang yang paling tepat untuk menjadi jembatan Vespa itu masuk ke Indonesia. Jadi pengusaha Vespa ini mengirimkan ketemu Sitor, kemudian mengirimkan anaknya untuk ke Indonesia dan memulai Vespa untuk bisa diterima
punya tempat di Indonesia. Nah, jadi itu kisah yang sangat personal sebenarnya, tapi digunakan oleh Sitor untuk material sajak yang sering dibicarakan sebagai salah satu puncak pencapaiannya dia ya, selain malam lebaran itu. Ya, tadi gue ngotot-ngotot pengen dengar karena itu sebenarnya sajak yang dilupakan. Jadi sajak itu harusnya masuk dalam kumpulan sajak yang dianggap pencapaian pertama dia, surat kertas hijau, tapi lupa dalam penyuntingan, itu lupa sajak itu. Jadi dianggap nggak ada, begitu selesai cetak baru disadari bahwa sajak itu nggak ada. Nah, padahal sajak ini, karena ini dekat dengan lahirnya Pram ya, jadi itu sajak sebenarnya cerita tentang kunjungan Sitor ke rumah Pram di hari Lebaran. Jadi Sitor pergi ke rumah Pram di hari Lebaran, tapi begitu dia datang, Pramnya nggak ada. Nah, ke rumah Pram itu harus lewat kuburan, kober gitu ya. Nah, begitu dia pulang, dia lewat kober itu, dia lihat kok ada terang di dalam kober itu, maka dia naik ke dindingnya itu, temboknya itu, terus dia lihat bulan. Ya sebenarnya ini cerita yang bohong sih, karena nggak mungkin ada bulan di malam lebaran kan, nggak mungkin ada gitu. Nah ini kalau yang tadi aspek musikalitas sama tradisi pada lagu Gadis Itali, kalau pada malam lebaran itu aspek yang terpenting adalah aspek simbolis. Jadi ini pengaruh banyak penyair-penyair simbolis Prancis ya, selama dia di Prancis ya, itu dianggap pencapaian dalam sastra Indonesia, dan dianggap Sitor itu raja penyair simbolik di Indonesia. Jadi Sitor itu kepengen bicara sebenarnya ya, bahwa ada kebahagiaan yang palsu gitu, yang fake gitu, yang bohong gitu ya. Bulan gitu, itu kan sumber kayak metafor dari keindahan, tapi ada kuburan gitu. Jadi kadang kita merasakan dalam perjalanan sejarah, perjalanan hidup kita secara personal maupun komunal itu masa-masa yang sebenarnya masa-masa yang sedih, masa-masa yang duka, tapi kita anggap masa-masa yang ya mari kita terima sebagai sesuatu yang bahagia gitu. Terus yang palsu sekali itu yang paling menarik sebenarnya dari sajaknya bulan di malam lebaran itu. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Cuma satu baris, tapi sajak ini mengilhami banyak orang dan pindah ruang ya, ke film misalnya kan, ada film bulan di atas kuburan kalau nggak salah yang bikin Asrul Sani. Dan Asrul memang banyak terinspirasi sama Sitor, walaupun dia suka berkonflik gitu ya antara Asrul dengan, karena kan ada 3 orang yang dianggap terkuat di dalam generasi gelanggang atau generasi angkatan 45 itu. Satu Asrul Sani, kedua HB Yasin, ketiga itu Sitor Situmorang. Dia lah dianggap sebagai panteonnya di gelanggang. Nah, sekretarisnya itu si Pram itu, sekretaris juga, walaupun hanya beberapa bulan ya gitu. Nah, jadi kalau kita baca cerpennya juga tuh, Asrul tuh kan bikin film Naga Bonar ya. Jadi kalau kita baca cerpennya Sitor itu Pertempuran, itu ceritanya seperti kita baca nonton film Naga Bonar. Jadi itu cerita tentang Naga Bonar tuh inspirasi dari itu. Saya nggak berani bilang begitu, tapi kalau kita lihat orang pertama yang menceritakan menggunakan cerpen sebagai alat untuk merekam sejarah lisan ya, yang terjadi, yang dia saksikan, yang nggak ditulis-tulis dalam produk sejarah akademik begitu ya. Ya, Sitor itu menggunakan cerpen bagaimana revolusi di Indonesia, terutama di Sumatera itu menjelma seperti revolusi di Latin Amerika itu loh, yang revolusi sersan gitu loh. Revolusi yang dipegang oleh tentara-tentara atau preman-preman yang tiba-tiba dia bisa membentuk gerombolan terus ngasih pangkat seenaknya gitu. Itu cerita pertama. Lalu memang waktu dia awal muncul itu, jembatannya ke dunia film itu memang
dekat gitu ya, kuat gitu ya. Kalau misalnya kalau kita ngomongin film produksi pertama Indonesia gitu ya, dan diperingati sebagai Hari Film Nasional, itu kan berbarengan dengan syuting pertama film Darah dan Doa. Itu ceritanya itu dari Sitor sebenarnya. Bukan naskahnya, tapi ide gagasan ceritanya itu dari Sitor. Nah, itu sama sebenarnya pengalaman dia dengan Revolusi satu yang cerpen itu di Sumatera, yang naskah ini pengalaman dia di Jawa, melihat bagaimana Siliwangi itu meninggalkan Bandung gitu. Jadi Sitor sendiri orang yang nggak pernah mau menerima kalau karya dia dianggap bagian dari biografinya, bagian dari sejarah hidupnya gitu ya. Tapi gue sendiri suka bertengkar, termasuk Pak Wingkarjo gitu, suka bertengkar gitu, bahwa buat kami karya-karyanya dia itu adalah sumber gitu, karena dia sendiri sebenarnya mengakui bahwa sajak dan karya-karyanya dia itu semacam mengganti catatan harian. Sepertinya kalau penulis sih akan menggambarkan kehidupannya dalam karyanya. Bahwa dia ngomong, oh enggak gitu, itu bagian dari soft sell ya, jualan juga. Kayak kalau ngomong-ngomong tadi cerpennya itu ada di kumpulan cerpen yang Sitor yang ada di sini, apa namanya? Oh iya, itu ada di ya? Ibu Pergi ke Sorga. Ibu Pergi ke Sorga ya. Masih bisa didapatkan di toko masih ini. Bisa ya? didapatkan di Ojo Chaos. Titipan sponsor, titipan tuan rumah. Lengkapnya kalau lagunya malam Lebaran minta request. Oh iya, jadi kan tadi. Dengar lagu Gadis Itali udah ya. Oh, tadi jadi nyambung tadi ya, kayak mundur dikit kayak kreativitas Sitor yang terinspirasi sama Paris dan segala macam, dan dia banyak menelurkan karya di Paris kan. Antara lain juga nanti ada karya kolaborasi yang diatur sama Gusti Allah itu terjadi gitu. Nah ini kebetulan ada karya yang di syuting, saya lagi lewat di pinggir jalan dipanggil sama JJ yang senior. Terus kemarin ada teman kita Aditya Ahmad, ya, sutradara film pendek ya Pak ya. Dan dipanggil juga, sini yuk kita ngumpul dan segala macam. Akhirnya timbul jadi deh gitu kan karya kolaborasi yang kita dedikasikan untuk Pak Sitor. Bisa cerita sedikit nih. Kebetulan ada sutradara juga cerita ini. Ya. Harusnya Adit yang cerita. karena dia sutradaranya. Boleh. Nah, Pak Aditya Ahmad. Kursinya. Oh. Selamat malam teman-teman. Senang bisa ada di sini. Terima kasih udah diundang. Cerita sedikit, sebenarnya karya Pari Julie itu adalah kolaborasi impulsif ya. Memang kita sama sekali nggak pernah merencanakan. Saya juga sebagai pembuat film baru mengenal Sitor saat bertemu dengan Bang JJ. Jadi Bang JJ datang terus kayak ada beberapa puisi yang mungkin bisa kita terjemahkan secara visual gitu. Saya kebetulan di sana ketemu sama Bang JJ di Paris karena lagi tengah residensi. Terus kita ngobrol-ngobrol lah apa ya kemungkinan bisa bikin gitu. Terus suatu hari kita menentukan tanpa mendesain kira-kira bentuk visualnya akan seperti apa ya. Pokoknya kita ada yang kebetulan juga Bang Yosi lagi di Paris. Terus kita pengen kolaborasi juga dengan Pak Jim, salah satu aktor yang tinggal di sana gitu, aktor Indonesia yang tinggal di sana. Jadi di beberapa puisi itu kita memilih Pari Julie karena beberapa tempat kita nggak bisa akses waktu itu. Pas kita datang ke tempat itu, ya udah sama Bang Yosi sama
Pak Jim, kita respon aja. Jadi emang nggak ada rencana, kita lihat deh nanti kira-kira jadinya akan seperti apa gitu. Dan setelah ngeliat lagi footage-nya, oh ternyata mungkin bisa ada sesuatu yang bisa kita terjemahkan gitu dari puisinya. Ya memang proses kemarin benar-benar merespon puisinya sendiri, merespon lokasi, bagaimana Bang JJ cerita waktu itu Sitor menulis puisi ini tuh dari lokasi ini, saya dan kami semua kayak mencoba menangkap spirit dari puisi itu lewat di lokasi gitu. Jadi ya nanti semoga teman-teman bisa menikmati, mungkin itu aja sih dari saya. Dan terima kasih, maksudnya lewat kolaborasi itu saya juga melihat itu sebagai jembatan untuk mengenal Sitor gitu. Terima kasih. Siap. Thank you Pak Ade. Mungkin Bang JJ mau nambahin? Cukup. Ada mungkin kalau apa ya? Mungkin saatnya bentar lagi kita nonton film. Yang pertama tadi film Aditya Ahmad, kemudian kedua ada film karya Anggun Priambodo. Kebetulan film ini cukup panjang dia. Yang pertama yang karya Adit 1 menit sekian second. Kemudian yang Anggun itu memang cukup panjang sih, 50 menit. Dan di bagian akhir tuh menarik, tiba-tiba dia tokohnya membacakan karya Pak Sitor Situmorang. Jadi nanti kita simak aja film tersebut. Nah kalau itu mengenai film, kalau dari Koba mungkin ada rencana yang upcoming yang akan datang terkait Pak Sitor Situmorang. Apa ya? Oh ya, ada penerjemahan Rais Bali Aga yang namanya Mikael Johani. Itu tadi yang sajak yang cerita soal Tedo di kereta. Sebenarnya Sitor juga bikin sajak itu di kereta. Itu sebenarnya sajak itu ditulis untuk Julie Taymor. Julie Taymor ini sekarang jadi sutradara dan tokoh besar teater di Broadway. Si Julie Taymor ini yang bikin film Frida Kahlo itu Julie Taymor yang sama Hayek ya. Nah, jadi mereka tuh ketemu di Bali, janjian mereka mau bikin proyek besar tentang satu naskah teater yang dekonstruksi batas-batas teater barat dan memasukkan unsur teater timur gitu. Tapi nggak jadi. Tapi kemudian si Julinya membuat pertunjukan Lion King terkenal itu. Kemudian film Frida Kahlo. Tapi Sitor selama proses bergaul di Bali itu kan dia lepas dari penjara ya tahun 1977, terus status tahanan kota, dia bisa pergi kemudian ke Bali. Dan yang dicatat oleh Sitor adalah di Bali itu dia menemukan persahabatan yang bahkan dia nggak dapat di antara sastrawan di Indonesia, karena dia dianggap najis gitu ya, bagian dari ideologi kiri tahun 65. Jadi ketika dia datang ke tim, dia mau dikasih lukisan oleh Avandi, dia dilukis potret sama Avandi. Lalu Avandi bilang ini belum kering, dia di Jogja, tunggulah kering nanti saya bawa langsung ke Jakarta, saya kasih kamu. Jadi mereka janjian pas di Avandi di Jakarta. Tapi yang Sitor terima itu perlakuannya sangat tidak bersahabat. Semuanya ngelihat dia seperti najis, bahasanya dia itu najis gitu. Jadi kemudian dia pergi ke Bali, justru dia menemukan sahabat-sahabat baru, para hippies. Jadi kan itu zaman hippies ya. Dianggap orang yang melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia dan di Asia Tenggara, di Latin Amerika, di Afrika gitu, Nkrumah, kayak Tito gitu, dibunuh-bunuhin, itu bukan karena mereka komunis, tapi karena mereka nasionalis gitu. Di generasi
generasi hippies ini punya pandangan yang menurut Sitor, oh lu secara perspektif historis cocok nih sama gue sama. Jadi kita satu kubu gitu, halah kita lah istilah orang Batak gitu ya. Nah, jadi disitulah dia bersahabat ya. Dan pulang itu dia seperti kayak kerasukan, kayak Tedo pulang gitu, kayak kerasukan di kereta, menulis terus menerus, nggak berhenti sampai keretanya berhenti di stasiun Gambir ya, keretanya berhenti dan selesailah Rights Baliaga itu ditulis langsung. Itu loh sajak pertama Sitor yang ditulis langsung dalam bahasa Inggris dengan kemampuan bahasa Inggris dia yang sangat sederhana, tapi dia mampu menjadikan itu bahasa sajak seperti bahasanya dia sendiri. Itu bukan perkataan saya, tapi itu yang dijelaskan oleh redaksi Jurnal Indonesia yang pertama muat sajak itu tahun 77, itu Ben Anderson yang ini sajak itu. Nah jadi ini yang akan terbit, jadi terbitnya dalam bahasa Inggris, ini diterjemahin sama penyair juga temannya Yosi, namanya Mikael Johani ya. Kita kepengen itu terbit karena cerita yang unik ya, di dalam Rights Baliaga itu. Mungkin penyair pertama kali yang menulis sajaknya langsung dalam bahasa Inggris, yang dalam periode panjang dia lebih percaya dengan bahasa Indonesia. Tapi itu kemudian ditulis, ya dia anak Belanda ya, maksudnya dia dibesarkan sekolah Belanda, dia bahasa ibu pertamanya bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Batak sama bahasa Belanda. Tapi dia kemudian menulis dalam bahasa Indonesia karena memilih Indonesia, memilih jadi Indonesia. Ini dia memilih menjadi bagian dari hippies, kelompok hippies yang dia respect karena solidaritasnya itu dianggap solidaritas dunia internasional gitu di tahun 1970-an, maka dia nulis dalam bahasa para hippies itu yang mau terbit. Tapi ya sisanya itu palingnya kita ulang Tobanasai ya. Tobanasai itu apa? Tobanasai ini ya Sitor berusaha sebenarnya menjawab tentang siapa dia, asalnya dari mana. Ya tadi juga dinyanyiin itu saja tentang dunia leluhur. Nah leluhur ini kan penting ya, maksudnya siapa aja itu orang Tionghoa kayak Imlek, Xinjia kemarin itu sebenarnya peristiwa nyari abu kan, nyari leluhur gitu ya, kemana-mana nyari orang lebaran gitu aja pulang kampung begitu itu nyari leluhur. Nah Sitor juga dalam siklus hidup itu kan kadang-kadang orang sampai pada tahap-tahap di mana lo menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang esensial tentang diri lo gitu, dan kebanyakan mereka akan mencari akar rootnya gitu. Nah Sitor juga mengalami itu terutama selepas penjara. Ya memang sajak-sajaknya dia banyak menceritakan tentang dunia leluhurnya, tapi jauh lebih banyak lagi di tahun 50-an, tapi jauh lebih banyak lagi di tahun 70 dan di tahun 80. Nah, jadi dia nggak puas sebenarnya hanya dengan sajak. Jadi nggak cukup sajak itu menampung ya kegelisahan dia. Jadi dia pakai medium itu selain sajak, cerpen, dia keluar itu dengan autobiografinya. Jadi kalau kita baca autobiografi Sitor, itu pencarian dunia leluhur kayak itu kan diulas sama V.S. Naipaul itu. Siapa tokoh Nobel ya. Naipaul itu menceritakan bagaimana Sitor sibuk merekonstruksi masa lalunya gitu. Puyang begitu loh dengan kegelisahannya dia mencari akarnya gitu. Nah, pasca dia nulis sajak yang kemudian dikumpulkan dalam kumpulan sajak Angin Danau ya, kemudian dia nulis autobiografi tahun 81, 82. Nah, kemudian dia nulis 2 buku. Satu judulnya Tobanasai, satu judulnya Guru Somalaing dan Utusan Raja Romi. Nah, jadi itu 2 buku yang sebenarnya kombinasi bagaimana Sitor menjawab dunia leluhurnya dengan sumber yang non barat. Itu yang paling menarik. Jadi sumber utamanya itu dia pakai sumber barat, tapi sumber barat itu dipakai untuk mendekonstruksi, bukan hanya merekonstruksi cerita tentang dunia leluhurnya dia. Misalnya dia bisa cerita bahwa bagaimana gereja dan kekristenan itu bersekutu untuk mendekonstruksi dunia Batak. Jadi
batas antara misi dengan kolonisasi itu kayak bibir sama gusi gitu, deket banget gitu. Jadi itu dunia yang menyatu antara agama dengan penjajahan begitu. Itu jadi satu di dunia Batak. Tapi ini bukan hanya di dunia Batak, banyak yang terjadi di Indonesia ya. Kalau kita pergi ke Nusa Tenggara Barat begitu ya. Pranseda Flores ya, Pranseda itu saya nulis biografinya, itu persis sama apa yang terjadi dengan Batak, itu ada paralelisme gitu, dan memang itu pada periode yang sama. Nah, ini buat saya buku yang sangat menarik, dan waktu Pak Sitor masih hidup dan dia tinggal di Jakarta cukup lama, saya gunakan waktu itu untuk ngomongin gimana kalau buku ini diterbitkan ulang tapi dikawinin jadi satu, ditambah dengan sumber-sumber yang lain, dan mumpung Pak Sitornya ada, jadi kita bisa ngobrolin untuk buat buku yang baru, dan judulnya tetap pakai salah satu judul yang buku diterbitin, si Tobanasa ini. Menurut saya itulah buku yang bisa menggambarkan bagaimana Sitor berusaha menjadi seorang antropolog, menjadi seorang sejarawan, menjadi seorang ahli tradisi lisan, menjadi sosiolog, juga ilmu politikologi. Nah itu jadi itu didanai sama Ford Foundation ya. Jadi waktu saya mau nerbitin ulang, saya ngomong lagi ke Ford, dan Fordnya mau mendanai untuk cetakan baru dari Tobanasa. Nah, persona hari ini Fordnya nggak ada, udah tutup semua. Nggak tahu nih Bang Logo mau cetak pakai duit dari mana. Tapi toko emas masih banyak Bang. Dari obrolan sore hari ini gitu kan, kita dari karya-karya Sitor kita belajar bahwa beliau memilih untuk jadi Indonesia dengan segala pilihan bahasanya, dan gimana pentingnya mencari akar itu kan sebenarnya masalah semua orang ya, tapi beliau bagaimana dengan karyanya melakukan itu dan mengajak pembacanya segala macam untuk lu cari akar lo lah ya gitu kan. Dan ini kita dapat cerita panjang dari Bang JJ Rizal. Kalau beliau memang pencerita ulung ya, tukang kentrung kan. Dan kalau kita ngobrol terus ada kopi segala macam, tahu-tahu udah sampai subuh gitu kan. Thank you Bang Rizal ya. Nah, karena kita akan bentar lagi kita nonton film yang tadi. Mungkin kalau ada mau ngobrol lagi bisa dilanjutkan setelah film segala macam, bisa lebih detail nanya-nanya. Kalau makasih juga Bang Logo. Mungkin kalau mengenai Yayasan Sitor Situmorang, kalau mungkin ada teman-teman yang ingin tertarik kerjasama apa gimana? Ya jelas kami sangat terbuka dengan Sosial. Kami akan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka tadi itu untuk visi kami tadi, misinya. Tapi saya mau tambahin juga sedikit tadi yang Mas Adit ceritakan, mungkin info aja, mungkin sebagai udah tahu Jim Adi Limas itu salah satu bapak itu tokoh teater yang dia dulu di Bandung sebagai pendiri Study Club Teater Bandung bersama almarhum Suyatna Anirun. Kalau orang teater pasti tahu tuh. Itu jadi satu. Terus kedua, saya coba cerita ini, program kami ini semua sampai hari ini kami belum dapat satupun sponsor. Gitu ya Bang? Sedih amat terjadi. Kita ini berprogram Gol, makanya bersyukur sekali banyak pihak yang mendukung. Apa yang kami lakukan? Ya salah satunya dengan menjual buku-buku karya Sitor Situmorang seperti yang ada di Jogja sini. Jadi sedikit ini kepada teman-teman, siapa tahu yang mau mendukung program kami ini. Maksudnya jualan buku? Iya, jadilah agen-agen menjual buku gitu. Mensiarkan bahwa ada buku karya yang layak dimiliki, dan kalau Anda membeli berarti Anda mendukung kegiatan kami, terutama yang 100 tahun Sitor Situmorang ini. Dan satu lagi juga berhubungannya tadi yang buku yang dalam bahasa Inggris itu,
mungkin tahun 70-80 pernah dengar lagunya Chrisye yang dibuat oleh Guru Soekarno Putra. Liriknya salah satu dari puisi itu, yaitu To My Friend of Legend Beats. Pernah dengar mungkin ya. Nah, kira-kira sebulan lebih lalu, tiba-tiba Mustika Studio menghubungi kami, dan mereka punya rencana, apa sih istilahnya? Apa sih kalau remastering lah itu. Jadi mereka minta izin itu untuk mereka akan publikasi ulang. Menarik sekali kan, mudah-mudahan bisa itu yang kami mau coba juga memasukkan jadi dalam rangkaian 100 tahun ini gitu. Itu aja sih infonya. Thank you ya Mas Bang Logo, dan semoga itu yang dengan musika ya. Semoga lancar dan amin. Mari kita tunggu, mari kita kerjakan mungkin karya-karya untuk mengenalkan kembali ke Sitor Situmorang kepada generasi yang lebih muda, mungkin yang belum kenal itu, generasi Instagram. Thank you Bang Logo dan Bang JJ. Nanti kalau mau ngobrol lagi bisa lanjut setelah pemutaran film. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Dari Rocky. Mari kita set up apa untuk pemutaran film Bang Atra ya.